Tapi dia tidak mengerti. Kalau itu sampai dia lakukan, dia diamkan, ini akan pidana. Benar. Akan pidana. Kita harus ada pemutusan. Dengan resiko apapun kita harus ada. Karena ini aturan. Kalau dia mau somasi kita terima. Saya dilaporkan, saya jelaskan. Kalau memang umpamanya anggota dewan mau menolong, ya tolonglah yang kok orang yang pekerja ini bukan saya. Pekerja ini yang 300 ini. Ini kan perumahan dari Sapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam podcast Persi yang kali ini kita akan berbincang soal permasalahan seputar pengelolaan rumah susun. Nah, baru-baru ini ada sebuah apartemen ya, kalau kita lihat masalahnya klasik, yaitu masalah IPL yang dimana ada penghuninya yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak membayar IPL. Nah, ini dilakukan pemutusan dan sempat terjadi pemberitaan di beberapa media yang diliput bahwa ini adalah pemutusan sepihak dan bermasalah. Nah, kita coba nanti melihat permasalahan ini, kita langsung aja nanti Ketua PPRS-nya yang akan menjelaskan bagaimana sebetulnya duduk perkara ini. Saya perkenalkan tamu narasumber saya hari ini, Bapak Edi Bangsawan. Beliau ini adalah Ketua PPRS yang kebetulan selaku Ketua PPRS, beliau permasalahan ini timbul. Nah, gimana? Selamat sore Pak Edi, gimana kabar? Selamat sore juga. Sehat Pak? Sehat. Aduh, kelihatan ini masih semangat ini Pak, sore ini. Ingin menjelaskan yang sebenar-benarnya. Oh iya. Oke Pak Edi, kita langsung aja. Ini kan kita lihat nih, persoalan ini banyak jadi sorotan. Ada beberapa sorotan masyarakat, ada pemutusan. Dan ini tidak tanggung-tanggung nih, yang diputusin ada puluhan, bahkan sempat 60 Pak. 60 yang diputuskan listriknya ya Pak Edi ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, gimana sebetulnya duduk perkara permasalahan ini gitu Pak? Pertama, dia tidak menurut informasi dari karyawan saya. Iya. Bahwa dia tidak ada pembayaran IPL. IPL ya. Terus sudah berapa lama saya tanya kepada kawan-kawan pekerja-pekerja di sana. Iya. Diperkirakan sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun. Terus kita panggil, ada peneguran, kita kasih panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Sampai kita datang lawyernya, kita kasih arahan. Pada prinsipnya bahwa saya tidak mau membayar karena saya sudah bayar. Oh, dia udah bayar? Sudah katanya? Bayar. Katanya. Iya. Saya bilang, apa yang dibayar? Iya. Ya, listrik. Oh, listrik. Nah, listrik. Terus saya bilang, bagaimana maintenance-nya? Iya. Saya nggak ada urusan dengan maintenance. Nah, mungkin dia berpikiran dia pada tahun ada pergub yang dulu, mungkin itu yang dia dia belum mengerti, mungkin menurut saya belum mengerti. Iya. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda tidak bayar, ini ada istilah kelalaian Anda, itu akan saya putusin. Iya. Terus dia bilang, coba aja. Oh, sorry nih Pak Edi. Ini kok sampai 3 tahun? Bukan itu waktu yang panjang? Kenapa nggak setahun 2 tahun? Ini kan bisa nggak kedeteksi atau gimana Pak? Bukan. Dulu ketua dulu itu kan ingin memperlihatkan bahwa dia mau baik semuanya lah. Oh, iya. Tapi dia tidak mengerti. Kalau itu sampai dia lakukan, dia diamkan, ini akan pidana. Benar. Akan pidana. Karena ada yang kita biarkan, ada yang kita minta untuk melakukan pembayaran. Berarti kan ada pilih kasih. Benar. Ya. Kalau kita biarkan dia, kalau salah satu dari 1.500 ini, terus dia ada yang pintar, dia laporkan, Pak, ini ada penyelewengan di sini. Saya kan akan ditahan, akan laporan. Iya. Dan bukan sedikit, hampir 3 miliar. 3 miliar ya. Kelalaian itu, tunggakan itu ya. Oh, gitu. Soalnya di situ yang paling lagi hotel.
Oh, Hotel. ini unit apa Pak? Tower A, hotel. Tower A. Iya. Oh, kondotel ya Pak ya. Kondotel, ya. Berarti ini kondotel untuk peruntukan komersial ya Pak ya. Dan dia sudah ambil itu uang, dia sudah. Iya, berarti Terima. kan ada keuntungan kan Pak ya Iya. di ini ya. Memang dia lalai saja untuk mau membayar. Nah, yang disuruh masuk ya ibu-ibu yang di tower C dan Iya. yang lain-lain ikut gitu. Supaya di tower D itulah yang diperintahkan untuk membuat satu kegaduhan. Iya, iya. Berarti ini istilahnya politik cari kawan lah gitu ya. Seakan-akan unit yang bermasalah itu tidak hanya yang di kondotel ini ya, Tower A yang Bapak sebut tadi. Iya. Itu ada berapa jumlahnya Pak yang di Tower A Pak? Tower A itu sekitar hampir 50 lebih lah, kurang lebih ya. Sekitar Hampir 60, kalau nggak salah 64 ya. 64. Sama di tower ya yang lainnya cuma 6 aja yang di Iya. ya, itu yang paling banyak di tower A saja. Sebetulnya alasannya apa Pak? Kenapa dia nggak mau nggak mau menyelesaikan tunggakannya nih Pak? Ya saya sudah berulang kali kasih tahu dia. Iya. Sudah berulang kali saya bilang, ya cuma dia berputar-putar di sana aja. Asal ditagih, dia bilang saya harus pasang. Sedangkan dia ngerti kan kalau waktu dia membeli apartemen ini kan, iya. Kan aturan mekanismenya kan udah dia mengerti kan bahwa iya. di situ harus ada persyaratannya ini. Nah, sekarang kalau kita suruh bayar, dia bilang Bapak harus persiapkan lobby. Iya. Nah, uangnya itu dari mana? Oh, iya. Uang dari kita dari mana? Sedangkan ini kan kewajiban dia untuk membayar maintenance-nya ini kan gitu. Dan dia kalau mau bayar maintenance harus menyiapkan apa yang dia perminta. Nah, duitnya dari mana? Iya, Nah, betul. itu yang dia kejar kita di situ. Kejar ya. Sampai sekarang pun dia sudah ajukan somasi kepada kami. Tunggu. Oh iya, Bapak yang ketua PPRS yang disomasi. Iya, saya tunggu. Iya. Saya bilang lebih cepat lebih bagus. Somasinya apa sebetulnya Pak? Apa Ya. yang dipermasalahkan? Dia bilang saya tidak mau bayar karena saya sudah bayar. Cuma gitu aja, larinya ke sana. Bayarnya kan listrik doang yang tadi Bapak sebut. Iya. Tapi kan ada IPL ya Pak Ya, ya? dia IPL nggak mau bayar itu IPL. Nah, IPL. Iya. Padahal IPL itu digunakan untuk pengelolaan yang ini kan Pak? Pengelolaan gedung itu sendiri kan semuanya kan Pak? Ini. Mulai dari lift, Lift, terus sampah, benar. ya kan, terus taman, Iya. terus tukang pel di depan, Iya. di depan, kan itu di karyawan semua itu. Karyawan. Ya, yang butuh gajian tiap bulan Pak. 300 orang. Iya. Nah dia hanya 60. Nah yang mau gaji dia siapa? Iya. Sampai 3 tahun. 3 tahun. Berarti mereka disubsidi dong dengan penghuni-penghuni yang bayar ini. Itu yang saya bilang tadi sama Bapak. Kalau orang ini ngerti bahwa sekian tahun sudah tidak membayar, ya kan? Kan akan nanti dia melaporkan bahwa inilah pidana. Betul. Yang saya dilakukan ini pidana, Pak. Iya. Dia tidak mengerti. Masa saya mau disuruh untuk masuk penjara, gak urusan dia. Artinya kenapa PPRS tidak menjalankan kewajibannya menagih gitu ya Pak ya? Yang Bapak maksud. Iya. Ini tinggal menunggu waktu saja saya mau dipaksa untuk membela dia supaya saya masuk penjara. Saya nggak mau. Kenapa kapan listrik dan air itu dimatikan Pak? Sekitar ada 3 bulan yang lalu Pak. 3 bulan ya. Terus sampai sekarang ini masih mati Pak? Sampai sekarang. Dan saya ambil juga dia punya alat untuk supaya soalnya ada salah satu di Tower D, tidak saya sebut. Itu dia santai-santai, dia sambung lagi. Oh, iya. Nah, makanya saya copot meterannya supaya dia tidak bisa lagi nyambung. Sebab itu yang dia lakukan, dia nggak ngerti mungkin bahwa itu bahwa dia lakukan itu pidana kan. Sebabnya dia kan kalau dia sambung lagi itu kan pidana buat dia. Betul. Nah kalau saat ini posisinya gimana Pak? Mereka ada laporan ke polisi atau bagaimana? Oh iya, mulai dari polisi. Iya. Anggota DPR RI di Komisi 6, terus ke DPRD dan HAM.
Oh, Komnas HAM Komnas HAM. melibatkan itu. Melibatkan itu. Saya nggak ngerti. Dan mereka apa Pak alasannya ini? Apa teraniaya atau apa gitu? Saya rasa dia menurut dia terniaya karena dia sudah merasa dirinya sudah membayar. Iya. Membayar, tapi dia nggak ngerti. Bayar listrik Pak. Makanya, tapi maintenance dia nggak mau bayar. Nah, itulah dia selalu tidak mengerti bahwa dia tidak mau bayar maintenance. Wah, enak banget itu. Nah, makanya saya terima kasih dengan adanya Bapak memberi wawancara kepada saya ini. Saya sangat bersyukur gitu. Supaya semua orang tahu gitu kan. Iya. Semua menganggap bahwa saya itu otoriter. Saya memang keturunan dari Sulawesi. Iya. Tapi saya kan kan. Nah, tapi saya kan sesuai aturan. Menegakkan aturan. Iya. Ya, kalau umpamanya, dan saya juga tinggal di dekat kampung sini, makanya saya punya kampung di daerah Pasar Ikan. Iya. Jadi karena saya merasa karena itu sudah terbongkar, saya ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan. Makanya saya ingin apartemen ini dengan kepemimpinan saya rapi, tertib. Itu tujuan saya, Pak. Dan saya juga bilang sama dia, kalau ada 1 sen uang ini masuk ke saya, boleh. Ini kan uangnya untuk kebersamaan di apartemen ini. Ya kan masuk juga langsung ke rekeningnya PPRS bersama, bukan milik PPRS, milik warga. Bersama. Ya kan, kalau Anda tidak bayar, berarti Anda mau merasakan nikmat, tapi orang lain merasakan tidak nikmat. Ya kan, akhirnya kita mencuri, Pak. Akhirnya nanti kita bisa mencuri kan untuk menutupi. Betul. Ya kan kalau nggak bisa kita ambil ya pasti setetes dua. Itu saya tidak mau. Makanya saya bilang kepada staf saya, kita harus ada pemutusan dengan resiko apapun kita harus hadapi. Karena ini aturan dan hukum yang akan. Nah, kalau dia mau somasi kita terima. Ya, dan sudah berapa kali dalam somasi kita tunggulah secara profesional dia mau melakukan hal yang dia inginkan, ya kita terima dan kita tunggu sampai sekarang udah ada somasi yang masuk. Sudah ada, tapi tidak sampai saat sekarang saya tunggu. Supaya dia lajukan, supaya dia mengerti agar hukum ini jelas. Nah, jangan dia lari kemana-mana karena ini enteran kita. Kita bersatu berkeluarga, begitu Pak ya, satu keluarga, supaya di apartemen kita ini sejuk. Benar. Apalagi bulan Ramadan ya kan harusnya dia mengerti, oh ini saya bayar, selesai. Itu aja permintaan kita kok, bukannya sebabnya kalau Bapak nggak bayar, sekali lagi saya sampaikan nama Bapak, saya akan dipenjara karena saya membiarkan itu. Tapi utang mereka itu ada ini ya Pak? Kalau mereka mau bayar nanti sumpamanya, itu ada denda atau gimana? Kalau nanti saya akan rapatkan Pak. Kalau memang itu nanti masalah denda, itu kita pikirkan lah. Ya yang itu aja dia nggak bisa bayar, apalagi bayar dendanya kan. Artinya pokok dulu yang dikejar. Pokoknya dulu lah dia bayar. Kelalaiannya itulah. Itu kan kewajiban dia untuk kita kebersamaan. Jadi tidak ada kecemburuan sosial. Dari berapa persen ya Pak? Dari 1.500 lebih, dia hanya 64. Saya belum masuk pikiran saya nih Pak. Ada orang yang tinggal di apartemen, kan sebelum tinggal di apartemen itu kan mereka tahu ada biaya-biaya kan, ada servis cas ya IPL itu tadi kan, dan itu umum hampir semua apartemen itu pasti begitu, di luar negeri juga begitu. Tapi kenapa mereka bersikeras tidak mau lalai dalam melaksanakan kewajiban? Saya belum masuk akal gitu Pak. Dan dia bertahan cuma listrik aja. Saya juga dia merasa. Saya ingat dulu waktu saya sekolah Pak. Saya istilahnya berkelompok. Ya kan. Dari saya Tanjung Priuk, saya mau ke Polker. Ya kan. Saya naik Arion, gitu kan. Nah, karena saya berkelompok, dia takut kan kalau kita kelompok, akhirnya nggak bayar. Saya lihat indikasinya seperti itu. Indikasinya seperti itu supaya kalau umpamanya dia mau gebrak saya dengan kekuatan dia, dengan ada oknum lah, merasa ada perwira apa. Nah, itulah yang dia selalu dia beramai-ramai. Nah, kelompok. Nah, istilah dia ini harus
basmi karena kelompok ini kalau dia lebih, ntar dia umpama ini kita biarkan 1 orang atau 2, ya kan? Saya bicara sama Pak Kapolres, Kapolsek itu kan, saya bilang ini adalah kelompok Pak, dia berkelompok. Jadi kalau dia grup dengan kelompok ini, artinya dia panggil lah LSM untuk mencari kebenaran, pembenaran gitu kan. Ya itu tadi ya Pak ya, ada anggota dewan, ada yang ini. Dan Bapak dilaporkan juga ya ke Dinas Perumahan kalau salah ya. Iya. Saya dilaporkan, saya jelaskan. Kalau memang umpamanya anggota dewan mau menolong, ya tolonglah yang kok orang yang pekerja ini. Pekerja ini bukan saya. Pekerja ini lah yang 300 ini. Ini kan perumahan dari Sapam. Pembersih nyamuk. Nyamuk itu kan pakai tiap berapa lama itu kan. Nah, tanpa sampah. Kan itu orang nggak punya Pak. Mengharapkan dari kita kumpulkan uang untuk kita gaji dia tiap bulan. Ya. Ini kan hal yang dia harus mempunyai hati nurani lah untuk melakukan seperti apa yang dia rasakan. Jangan merasa bahwa dengan adanya kelompok, dengan ada keberanian dan ada kepintaran buat diri dia merasa pintar. Dia yang dihadapi juga kita juga orang pernah sekolah. Dia juga pernah sekolah kan begitu kan. Jadi jangan merasa dirinya berkelompok. Kita dengan berapa orang aja di sini pengurus ini hanya untuk membantu. Ya. Dan kita dipilih pun 3 tahun sekali. Benar. Kalau umpamanya dalam pemilihan merasa ini kurang baik buat dia, ya nggak apa-apa kita terima. Yang penting kita di apartemen ini sejuk, aman, karena dimanapun yang kata Bapak. Jangankan itu di perumahan, saya tinggal di perumahan saja Pak. Ada IPL. Iya, ada IPL. Ya bawa yang di landed ya Pak ya. Iya. Sampah harus dibuang. Kalau nggak didiamkan saja. Benar. Di depan rumah kita. Nah, akhirnya bertumpuk banyak ulat apa segala macam itu sumber penyakit. Kalau yang kena kita sendiri nggak apa-apa, kalau yang kena. Dan disitulah harus ada kesadaran. Kesadaran sebagai orang yang kira-kira jadi jangan kita melaporkan bahwa ini adalah arogan. Sampai saya dilaporkan Pak, sampai di Disperum itu, di Disperum Pak, dia pakai spanduk, dia mengatakan bahwa saya adalah bahas premanisme lah. Saya bilang, saya bingung yang mana preman, dia atau saya. Kalau dia yang merasa dia sudah bayar, laporkan saya ke kantor polisi. Ada yang tidak perlu dia melaporkan saya ke DPR. Terus Bapak menghadapi nggak yang anggota dewan Bapak? Saya hadapi. Terus apa Bapak? Saya bicara sama beliau-beliau itu, saya bilang yang mana yang sebenarnya yang saya premanismenya ini dan saya arogan ini, saya laporkan sama dia. Kalau Bapak mau tolong orang ini adalah tolong bayarkan aja dia, karena ada orang di belakang ini yang perlu kita tolong. Betul. Perlu kita tolong. Yaitu tenaga kerja ini. Ini hanya hari ini dapat, hari ini dia pakai makan. Itu yang harus kita sentuh orang. Jadi kalau kita lapor sama orang, kalau tinggal di apartemen, batu konsekuensinya dia tahu bahwa dia harus bayar ini, harus bayar ini. Dan dia dijaga, dia dijaga seperti ya pejabat-pejabat teras atas sebenarnya, ya kan? Jangan sampai itu nyamuknya nggak boleh ada, sampai lift pun dia ini. Dan kalaupun lift ada sedikit rusak, wah rame. Rame. Padahal nggak bayar kewajiban. Padahal tidak ada kewajiban. Dia sampai dia berbicara, bukan saya bayar dengan ini. Coba. Saking hebatnya dia, karena dia berkelompok Pak. Dalam kelompoknya ini dia bisa merasa dia berpatungan, bisa dia hajar ke kita. Kita berbicara, makanya saya berulang-ulang sama dia. Yang bapak-bapak ini yang merasa dirinya pintar, bacalah aturan, baca dulu dia apa. Jangan malu saya karena dia merasa dirinya sudah perwira, sudah merasa pintar, baca aturan. Berarti mereka masih cari backing-backingan gitu ya Pak ya? Ya, tujuannya cuma gitu Pak. Gitu ya. Tujuannya itu dan tidak mau bayar. Dasar hukumnya apa mereka tidak mau bayar? Saya sampai sekarang belum ini. Orang kan punya dasar hukum ya Pak ya. Mungkin dasar hukumnya kan ada pergub ya Pak ya dulu ya, pergub yang mengatakan bahwa kalau
penghuni tidak membayar IPL atau apa, itu tidak boleh diputuskan fasilitas utamanya. Tapi itu ada syarat ketentuannya. Syarat ketentuannya adalah kalau seumpamanya orang bayar IPL itu semuanya tidak boleh diputus kalau masih ada dualisme, kalau masih ada persoalan IPL-nya. IPL-nya seumpamanya dinaikin, mereka belum setuju, belum dirapatkan. Itu mereka bisa tidak membayar. Bukan tidak membayar, mereka harus membayar dengan tarif lama. Bukan tidak membayar. Tapi mungkin itu Pergub itu menyebutkan tidak boleh memutuskan. Tapi dengan syarat itu tadi. Tapi kalau syarat itu tidak terpenuhi, boleh aja pengurus memutuskan kan. Ini Pak, kalau memang ada aturan yang itu, makanya kita baca dulu. Betul. Atur kita baca. Makanya saya lihat sama orang-orang yang pintar-pintar, jangan pengaruhi orang. Kita bacalah. Iya. Ya kalau kita sudah baca aturan, peraturan pemerintah, gubernur nomor sekian, dia sudah baca, baru. Jangan dia menyuruh orang, tapi tidak ada kemampuan bahwa ini pergubnya nomor sekian. Iya. Kalau lalai dia, akan dicabut. Nah sekarang dia sampai sekarang, saya menunggu nih, Pak ya. Saya menunggu dia mensomasi saya. Hingga saat sekarang sampai saat sekarang ini tidak ada. Jadi baru ancaman Pak, ancaman akan disomasi. Sudah bersurat. Oh sudah bersurat. Iya. Tapi nanti sudah bersurat datang lagi dari pihak DPR RI lah, dari polisi lah. Tapi DPR ini udah dijelaskan atau polisi udah dijelaskan? Sudah saya jelaskan. Saya beri penjelasan bahwa ini tidak bayar dan kewajiban dengan pasal ini sudah saya jelaskan. Dan setiap akhirnya karena dia bicara masalah bahwa dia sudah bayar, kita bilang buktikan, kita kan punya data. Benar. Iya. Dia bawa data, kita bawa data. Nah, andai kata data kita salah karena saya sudah memutuskan, itu kan pelanggaran, Pak. Iya. Pelanggaran. Harus dia. Pembuktiannya juga kan simple, Pak. Ya. Pasti mereka menerima kwitansi atau pembayaran kan, simple kan. Iya. Ya saya anggap dia menuduh saya preman, jangan-jangan dia yang menjadi preman. Soalnya dia nggak mau bayar dan aku berkelompok, Pak. Dia berkelompok. Artinya sekarang masih dalam posisi ini ya Pak ya, belum dicabut, masih dimatikan gitu ya Pak. Matikan sampai dia bayar. Saya udah perintahkan kawan-kawan, termasuk karyawan kita lah, karena saya bilang kita harus jangan sampai kita hidupkan dia udah belum bayar, karena nanti timbul kalau dia tidak bayar, nanti yang lainnya ikut-ikutan Pak. Kasihan. Iya dong. Kalau sudah ikut-ikutan, selesai apartemen ini. Satu akan kumuh. Betul. Coba Bapak pernah lihat ada apartemen berapa kali itu? Banyak. Iya. Ada. Ya kumuh. Saya nggak bisa sebut karena di situ pejabat. Termasuk saya ada di situ. Iya. Nah, kalau kita memerintahkan, tolong ini ada bocor gitu, itu 3 bulan Pak baru dia datang. Kalau di sini gimana Pak? Ini hari dia nggak datang, hari ini dia udah ngoceh-ngoceh, ngamuk dia. Iya. Dan kita kasih dia betul seluas-luasnya sampai dia ini. Ya itu alasannya kadang-kadang orang tuanya lah udah pikun. Padahal dia besar apartemennya itu Pak. Ya kan? Di sini ya Pak? Di sini. Tapi memang niatnya untuk tidak membayar karena itu berkelompok itu. Kalau dia udah berkelompok dia cuma hanya menakut-nakuti kita supaya kalau kamu nggak saya mau pilih. Oh saya nggak ada urusan. Kau nggak pilih saya, pokoknya saya nggak ada urusan. Yang penting tujuan saya tegak. Tidak bayar, saya putuskan. Demi kebersamaan, demi kebaikan apartemen ini. Itu aja prinsip saya. Oh gitu. Nah, iya. Jadi tetap pada keputusannya sampai mereka bayar gitu ya Pak ya. Bayar. Ini dituntut. Iya. Dia mau lari kemana pun, saya lebih senang dia langsung ke pengadilan aja. Mungkin terakhir Pak, apa pesan kalau bisa pesan apa yang Bapak inginkan, yang ingin Bapak pesankan kepada pemilik yang masih lalai dalam menyelesaikan kewajibannya nih Pak? Ya, saya memohon kepada kawan-kawan lah, ini kan sama keluarga kan sama keluarga. Ya bayarlah demi kebaikan apartemen kita. Itu saja Pak. Sebabnya kalau umpamanya Bapak tidak bayar, tidak akan kita hidupkan. Sebabnya kalau ini yang mau bayar, siapa yang mau bayar? Kasihan karyawan-karyawan kita, ya kan, sapam kita. Karena semua sapam kita ini patuh, disuruh apapun dia siap.
24 jam. Nah, sampah tidak bisa sampai berhari-hari, harus tiap hari kita buang sampah itu. Ya, saya memohonlah kepada rekan-rekan kita, bayarlah. Tidak perlu kita lari sana, lari sini, lapor sana, lapor sini. Tidak menyelesaikan masalah. Dan saya siap menghadapi kalau hanya untuk menghadapi Bapak dia lapor ke sana, lapor ke sini, saya akan hadapi. Tapi kalau dia sudah bayar, kami langsung hidupkan. Itu pada intinya. Tapi kalau ada batas waktunya nggak Pak? Sampai kapan? Kalau dia nggak mau bayar terus? Sampai kapan dia? Sampai kapan juga dia nggak hidup lampunya. Tidak hidup lampunya. Tidak akan nggak bisa dimanfaatkan juga. Tidak ada juga dia manfaatkan. Dan dia tidak akan. Siapa dia mau berpanas-panas di dalam itu? Ya. Makanya saya pada saat itu Pak, karena saya lihat, kok orang ini santai-santai, masih tidur di atas ini. Saya lihat, ternyata dia nyambung. Makanya saya copotin lah Pak. Saya copotin. Jadi dia tidak lagi bisa nyambung lagi. Karena saya ada sekretaris saya tuh yang namanya Pak Giri itu dia mau putusin pakai dia kan pernah mau sambung itu karena didapat itu. Nah itu aja saya memohon kepada kawan-kawan itu, bayarlah. Bayarlah, tidak perlu lapor sana, lapor sini, habis energi. Habis energi. Mendingan Bapak itu bayar, selesai persoalan. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya persoalannya simpel ya Pak ya, simpel di itu. Yang jadi ribet itu karena mereka tidak mau menyelesaikan kelalaiannya, kewajibannya untuk membayar itu, padahal sudah menikmati apa yang ada dan mana ini. Dan ini juga perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa unit yang dipermasalahkan ini adalah unit kondotel yang diperuntukkan untuk komersial. Sehingga memang ada nilai komersial, tapi kok mereka tidak mau bayar. Nah itu, mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi dan keterangan dari Pak Edi Bangsawan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menyelesaikan masalah kita sama-sama gitu Pak. Gitu, makasih banyak Pak Edi. Sekian dan terima kasih, kita berjumpa lagi dengan acara podcast kita dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.